Halo semua para penonton dimanapun Anda berada. Kali ini saya Erwina Tessa, salah seorang mahasiswi Fakultas Psikologi di salah satu kampus di kota Semarang yang bernama Universitas Nasional Karangturi Semarang, akan membawakan sebuah acara yang berbasis podcast yang saya dan tim ini beri nama yaitu Psychotalks. Ya, jadi Psychotalks ini adalah salah satu program acara dari unit kegiatan mahasiswa atau UKM jurnalistik di Universitas Nasional Karangturi Semarang yang akan ditayangkan setiap 2 minggu sekali. Dicatat ya, setiap 2 minggu sekali kami akan menayangkan podcast ini dengan tema dan narasumber yang berbeda-beda pastinya setiap episodenya. Di Psychotalks ini kita akan banyak membahas tentang kehidupan kita sehari-hari dengan kacamata psikologian. Nah, di sini saya sebagai host akan mengangkat tema yaitu tentang ghosting yang akan kita bahas pada hari ini. Nah, pasti bagi para anak-anak muda nih nggak asing lagi lah ya dengan yang namanya istilah ghosting itu. Apalagi karena suatu info kemarin yang lagi viral tentang pengghostingan ini pastinya sudah tahu apa sih ghosting itu. Jadi ghosting itu bukan perhantuan ya guys, artinya bukan setannya yang akan kita bahas, tapi tentang sikap setannya. Maksudnya setan atau hantu itu kan sifatnya suka tiba-tiba menghilang, terus tiba-tiba gak tahu kemana gitu kan. Nah, kenapa seseorang itu bisa dikatakan mengghosting atau ngeghosting? Ya karena itu tadi, tiba-tiba suka ngilang, tiba-tiba gak ada kabar, tiba-tiba lenyap ditelan satelit mana entah gak tahu. Terlebih biasanya dalam hubungan berpacaran nih. Wah, yang namanya ghosting itu parah banget guys kalau dalam pacaran. Beneran deh, kalau sampai kalian yang lagi pacaran ngalamin itu, udah deh mendingan kalian tinggalin aja, cari yang lain dan yang lebih baik daripada itu. Oke, langsung saja karena tadi saya sudah perkenalan. Sekarang saya akan memperkenalkan bintang tamu saya. Dia ini juga teman satu kampus dengan saya. Lebih tepatnya kakak tingkat saya sih. Dia juga ketua BEM periode tahun 2019 sampai tahun 2020 yang baru saja kemarin pensiun dari jabatannya sebagai ketua BEM karena memang masanya sudah habis ya, bukan karena yang lain-lain. Ya baik, silahkan Mas bisa memperkenalkan dirinya. Baik, terima kasih Mbak Tessa. Ya, perkenalkan saya Giraldus Garamardika. Bisa dipanggil Mas Al aja nggak apa? Aldo Beren. Nah betul, boleh. Pokoknya semuanya panggil apa aja boleh. Tapi kalau nama resmi saya Aldo ya nama panggilannya. Nah saya memang betul tadi seperti diceritakan oleh Kak Tessa itu, saya itu barusan kemarin tuh lengser dari jabatan Ketua BEM periode 2019-2020. Turut berduka cita ya. Oke, Mas Aldo, ngomongin soal ghosting ini. Menurut sudut matanya Mas Aldo, ghosting ini ya, matanya ada 2 ya Mas. Menurut Mas Aldo, ghosting itu kayak gimana sih Mas? Ghosting ya, kalau menurut saya pribadi itu sifat seperti hantu. Oh, seperti yang saya jelaskan tadi. Hantu ya. Tahu sendiri kan hantu itu kadang muncul kadang enggak. Iya, tiba-tiba menghilang. Kadang muncul gini ketika kita kedip sebenarnya hilang gitu. Nah itu memang sering terjadi di kalangan anak muda ya, itu ya pastinya ya. Dan mungkin Kak Tessa mengalami mungkin? Alhamdulillah puji Tuhan belum pernah. Ya kalau saya sih terus terang saja saya yang melakukan dan juga pernah dilakukan kayak gitu saja. Saling timbal balik. Yang timbal balik betul, saya mutualisme. Bagus. Sudah situ karma sih itu. Karma itu sekarang namanya bukan karma Mas, mutualisme. Mutualisme, oh bahasa itunya ya. Bahasa positifnya. Oke. Baru tahu loh saya ini loh. Ini istilah baru. Oke, jadi guys, kalau ghosting menurut Mas Aldo itu tadi seperti itu ya. Nah, sekarang ada nggak sih Mas, tadi kan Mas Aldo bilang pernah mengghosting dan dighosting. Coba ceritain dong pengalaman itu keduanya. Kenapa bisa di-ghosting? Kenapa juga bisa mengghosting? Jahat sekali kalau mengghosting. Dari yang mana dulu? Ghosting dulu nih? Saya dulu nih ya? Yang jadi korban dulu, baru tersangka. Oh, biar kesannya kayak balas dendam gitu. Balas dendam ya, berarti yang ketika saya di-ghosting kayak gitu ya? Iya, jadi korban dulu. Oke, ya mungkin tuh kalau saya sih dulu ya. Dulu pernah sama suatu si X. April juga udah dulu. Bulan lalu. Dulu
sama si X itu ya biasalah Kak, dalam suatu hubungan kan pasti ada ghosting mengghosting kan. Ya, betul sekali. Kayak gitu. Ya waktu itu sih ya mungkin dia sebel sama saya sih mungkin sih. Padahal saya enggak, ya menurut saya fan-fan aja kayak gitu. Dari situ sih dulu sih karena sih mungkin terlalu padat ya mungkin jadwal saya. Saking sibuknya. Ya. Ramadan. Kadang itu jadinya tuh kan ya waktu kan nggak hanya sama dia saja kalau Ya, saya betul. pribadi ya. Ya. Kayak gitu. Saya selalu punya prinsip selama saya masih muda ya udah pokoknya main Explore aja, diri explore seperti diri. itu. Saya nggak pengen ada batas. Ya, Dan juga betul. saya juga tidak ingin membatasi dia, gampangnya kayak gitu. Nah, tapi kan kadang ya namanya orang kan ya beda-beda ya. Kadang kan ada yang malah pengennya sama aku terus kayak gitu, ada yang tapi kan ya saya nih ya alah waya itu ya dolan kayak gitu Kak. Ini ya buat kalian yang berpacaran jangan terlalu bucin-bucin banget. Nah, saya harus bagi-bagi waktu. tahu Biar waktu dan tempat. Harus tahu waktu dan tempat itu. Biar Betul. yang lihat story-nya tuh enggak bosan. Iya, Kita pacarnya terus, temennya dikemanain. Betul ya, karena saya tuh prinsipnya gini, kalau selama masih muda temen itu lebih penting Betul. daripada pacar. Ya nek pacar kan paling ya udah putus cari lagi gampang. Iya. Tapi nek teman kan ya agak susah kan, misalnya kita sudah membangun persahabatan yang sudah Betul. baik kan kayak gitu. Nah jadinya ketika waktu itu ya memang dengan padatnya mungkin ya kalau saya kan sudah tak jadwal ya kok ya kamu khusus hari ini aja lah kayak gitu. Besoknya aku main-main sama teman, tapi mungkin saking nggak pernah ketemu nih terus kangen mungkin ya. Tapi kok malah sama temennya ya udahlah. Ya seharian 1 hari 2 hari nggak dicat hilang. 2 hari 2 hari. Saya pernah ada pengalaman. 2 Hilang, minggu saya nggak ngechat, pacar saya nyari. Oh ini yang 2 pelaku minggu. ini ya. Oh iya, saya pelaku. Aduh. Ya, sama juga, tapi kasusnya Kak Mas. Kalau saya nggak sampai 2 minggu tidak pernah sih. Saya nggak kuat sih terus terang. Kayak saya bosenan, jadi kayak waktu bosen ya udah tak biarin. Tapi sana yang nyariin seperti itu. Nah sekarang yang waktu pengalaman Mas Aldo mengghosting, kok bisa-bisanya gitu loh. Saya mengghosting. Dalam hal apa dulu nih? Dalam hal apa saja? Dalam hal apa dulu? Iya, bisa mungkin waktu pacaran Pacaran atau mengghosting. PDKT? Pacaran PDKT boleh atau waktu Atau kuliah? Sebenarnya waktu kuliah itu juga kita juga pernah loh melakukan loh. Contohnya satu, ketika kamu lagi males kelas lah kayak gitu. Oh iya. Ya tiba-tiba nggak ikut kelas ngilang aja gitu kan. Ya iya. kan ghosting kan gitu kan. Iya, itu Nggak ada kabar kan atau sama komtingnya nggak diberitahu apalagi sama dosennya langsung aja ngilang. Males kok kayak gitu. Besoknya datang kemana kemarin? Oh iya kemarin tuh ada acara dadakan ya. Bullshit sih. Ya, itu sebuah alasan klasik ya. Itu kalau di perkuliahan sih kayak gitu sih karena terus terang saja saya pernah kayak gitu sih waktu jenuh-jenuhnya pengen ya refreshing lah kayak gitu ya karena kan kalau di kuliah kan ada maksimal 3 kali nggak masuk kan gitu. Ini bukan berarti aku ngajari nggak masuk lo ya bukan lo ya tapi cuma memanfaatkan aja lo ya Salah satu trik kalau kita lo ya itu kalau trik saya sendiri ya jadi daripada apa tuh batas absensi digunakan hal yang tidak justru kalau saya sih ketika misalnya pas saya lagi jenuhnya ya itu saya pakai ghosting. Ghosting dosen. Hilang ya, ghosting dosen aja tak ghosting ya. Dosen aja di ghosting loh, apalagi hati-hati. Hati-hati ya. Kalau waktu PDKT ya, PDKT itu sering itu tapi kalau menurut saya ya bukan ghosting sih. Ya namanya tarik ulur lah. Iya, kalau nggak suka tinggal. Tarik Sama ulur. sih. Nek saya tuh ghostingnya gini, malam ya udah chattingan kan. Iya. Pura-pura aja tinggal tidur. Padahal chatan sama yang lain wah. Enggak buat karena apa? Biar besoknya bisa melanjutkan chat kan ghosting tidur. Itu trik itu ghosting positif teman-teman. Mungkin para cowok-cowok juga bisa mengaplikasikannya ya itu ya. Bisa dicontoh. Oh, iya. Daripada kehabisan bahan. Iya daripada kehabisan bahan cuman buat besok maaf ya kemarin ketiduran iya nggak apa oh jadi kemarin gimana nah lanjut nah daripada habis di malam hari kan besoknya oh nek selamat pagi gitu-gitu alah kelasnya udah sarapan belum kayak gitu kan Klasik banget. klasik banget sih ya. Sudah bosan cewek digitu. Pengennya tuh langsung diantar makanannya, nggak cuma Iya sih betul saya langsung ini gue sarwak langsung ya. Langsung, Langsung ya. Aku lapar ya gitu. Oke Mas Aldo selanjutnya. Jadi Mas Aldo ini pernah ghosting dan pernah di-ghosting dengan kisah-kisah yang klasik dan berbeda tapi seru banget sih.
Lalu yang ketiga Mas, yang Mas Aldo lakukan nih ketika Mas Aldo di ghosting itu apa? Apakah waktu itu membalas dengan marah atau ngebales atau udahlah nggak mau lah aku berhubungan sama kamu lagi atau gimana sih Mas? Kalau itu tuh sebenarnya ada berbagai macam sih, gambarnya kayak hukum fisika, aksi reaksi. Gitu. Semakin besar aksinya, semakin reaksinya. Tapi masih dalam konteks apa dulu nih? Misalnya, maksudnya ghostingnya itu dia dalam sebelumnya ada suatu perselisihan atau nggak ada apa-apa terus ghosting atau memang sudah direncanakan? Mungkin yang lebih yang lebih mengenainya itu yang mungkin sebelumnya ada problem gitu terus dia jadi mengghosting gitu. Oh ya, nah itu ya. Kalau dari mesti remaja ya pasti penonton pasti juga pernah mengalami sih. Gambarnya perbedaan pendapat ya kalau dalam anak muda ya, apalagi sama gebetan atau pacarnya itu ya. Itu pasti akan selalu terjadi, pasti akan selalu bertemu dengan yang namanya suatu masalah. Nah, ketika misalnya ada salah satu deh, enggak tahu kayak gitu deh. Terus kan dia langsung ngilang. Nah, tinggal ngilangnya itu dia itu maksudnya itu apa namanya? Kayak melampiaskannya bagaimana? Contohnya atau dia mau ya udah diam aja bermain game. Tapi kalau aku lihat story ini laki lihat ya stop dulu tambah besar itu. Langsung ya sih. Iya, ya kira mengantisipasinya gimana ketika misalnya kita saling marah, ya larinya kemana? Gambarnya gitu, nih saya lihat dulu ya. Kalau misalnya ya dia baik-baik aja, mas tuh nggak lari ke yang cowok lain ya, it's okay menurutku. Berarti dia menurutku ya dewasa. Tapi nek kalau ya sampai ke lain-lain, nah langsung ke pelarian ya berarti ya udahlah mending sisan wae. Baru ya. Itu salah satu langkah yang terbaik. Berarti lihat sikon dulu ya Mas. Kalau mau membalas atau enggaknya. Iya. Perlu dicontoh juga gitu. Semua. Semakin besar aksinya, reaksi saya juga semakin besar nih. Nanti kalau sudah ghosting tiba-tiba selingkuh lah itu. Itu benar-benar nggak dewasa. Like a kid banget gitu. Pernah ya? Keceplosan. Berarti aku bilangnya nggak pas ghosting. Ya pernah sih. Kalau diselingkuhin pernah. Selingkuh ya pernah. Tapi nyelingkuhin? Hah? Nyelingkuhin pernah. Wah, pernah nyelingkuhin. Gak apa-apa, namanya dulu masih muda, masih SMA. Aku nggak pernah, aku soalnya rajin menabung, nggak pernah. Rajin menabung, suka mengghosting tapi rajin menabung benih-benih cinta. Boleh nih yang masih jomblo cewek-cewek bisa mendaftar, di link pendaftaran di bawah ini. Google Form di bawah ini bisa ya. Nah, waktu Mas Aldo kena ghostingan itu ada nggak sih misalnya overthinking? Kenapa mungkin waktu di ghosting itu ini pasti misalnya di ghosting pacar, ini mesti kayak selingkuh itu dari aku atau biasa-biasa aja kayak gitu atau berusaha untuk positive thinking, mungkin lagi sibuk atau gimana? Pernah nggak sih Mas seperti itu? Kalau overthinking itu pasti ya, semua orang pasti pernah ya. Saya juga pernah overthinking. Cuman semakin dewasa sih saya sih selalu gak bakal nyimpulin kalau dia sama yang lain tuh. Saya nggak pernah kepikiran seperti itu nih saat ini. Dulu waktu masih kekanak-kanakan ya pastilah. Iya. Gitu. Nah sekarang sih saya sih mungkin ya alah paling yo ngerjaga tugas, paling yo siopo, paling ya gitu tak mikirnya gitu kan. Nanti kan nek apalagi nek wis mulai selon endang kan moro dhewe. Cowok gitu ya, gampang banget untuk positive thinking. Sedangkan kalau cewek iki laki nggak dicat sehari aja mesti selingkuh terus ya. Padahal lah cowok main ngegame, wah iki musreng ya. Itu. Ini Mas, dikiranya itu pasti selingkuh, nah, terus cari cewek lain. Cewek memang sama cowok itu susah. Ya dalam menghadapinya sih ya udah tuh ajak main game bareng aja nah. Ya padahal cewek banyak kan nggak suka game juga. Ya cari yang sama-sama juga. Oh, cari itu masih banyak jalan ini. Banyak jalan yang bisa dipilih. Banyak jalan dilalui betul. Oke juga ini triknya Mas Aldo ini. Lalu Mas, next nih. Seandainya nih dalam situasi tertentu yang benar-benar mendesak banget atau ketika Mas Aldo berada dalam posisi yang orang yang pernah ghosting itu dengan alasan dengan alasan yang sama, apakah Mas Aldo juga akan melakukan pengghostingan juga Mas? Misalnya ketika Mas Aldo sama-sama dengan alasan seperti Mas Aldo kan pernah di ghosting nih, terus
si pengghosting kan pasti punya alasan yang sama. Kalau misalnya Mas Aldo berada dalam alasan yang sama dengan si pengghosting itu tadi, apakah Mas Aldo juga akan melakukan pengghostingan yang sama dengan orang lain atau gimana? Kalau saya sih enggak sih. Soalnya apa? Kalau misalnya ya sama aja itu kayak kita malah balas dendam, malah memperkeruh suasana sih menurut saya. Iya. Kalau saya sih pribadi yang penting itu kita itu harus bisa saling memahami. Kalau saya loh ya. Kalau dia ada ghosting berarti kan artinya mungkin dia lagi jenuh atau lagi sibuk dengan sesuatu. Ya bagaimana itu juga latihan buat kita bagaimana kita itu bisa menerimanya atau tidak dengan apa adanya kayak gitu kan. Nggak semerta-merta kalau kamu misalnya aku lagi butuh banget perhatianmu, tapi kalau dia misalnya pas lagi sibuk-sibuknya ya harus pakai rasional, balik lagi pikiran yang ngasih logika aja lah. Misalnya ya dia lagi kerja, memang lagi sibuk, misalnya lagi ketemu rekan bisnis, tidak bisa diganggu-gugat gitu. Ya mikir dengan logika aja sih, ya meskipun hatinya berdebar-debar, tapi ya kembali lagi kadang itu kan kadang tuh yang sesuatu yang berlebihan kan kadang itu kan juga nggak baik kan, apalagi cinta yang berlebihan juga kan. Makanya perlu batasan-batasan di mana sih sampai mana sih kita tuh harus misalnya waktu jatuh cinta tuh ya kayak gitu tadi harus memikirkan juga waktu dan tempat. Tapi ingat ya ada waktunya dan tempatnya juga ya nih ya. Ada tempatnya juga, jadi jangan sembarang tempat. Jangan sembarang tempat. Itu harus tempat yang pokoknya yang apa nih? yang adem, ada AC-nya biar nggak sumuk. Oh betul. Gitu. Kan gak enak ya kalau pacaran gerah-gerahan gitu kan, sumuk-sumukan gitu kan gak enak. Enak yang adem-adem gitu ya kan Mas. Pas adem-adem naik sumuk kan tetap adem. Iya, meskipun panas hatinya tetap adem kalau ada AC-nya. Mas Aldo ini cukup bijak sekali ya dalam menyikapi suatu pengghostingan. Buat cewek-cewek bisa mendaftar link di bawah ini. Bisa mendaftar, siapa tahu mau jadi asistennya Mas Aldo bisa. Kalau jadi bos bijak loh ini. Waduh. Salahin bos saya. Jadi next ya, menurut Mas Aldo sendiri nih, sikap atau perbuatan ghosting ini tuh perlu nggak sih diadakan suatu kayak perbaikan atau koreksi nggak sih? Atau biarin aja lah, toh yang ngelakuin kan mereka atau gimana nih menurut Mas Aldo? Kalau menurut saya sih itu kembali lagi ke dewasaan dari pribadi masing-masing. Sebenarnya tuh ghosting ini tuh kan sangat sering ditemui. Nah tinggal kita tuh menyikapinya bagaimana. Semakin dewasa seseorang itu kan pastinya kan dia mampu berpikir realistis lah tentang apa yang dihadapinya. Dan juga tuh kalau memang masih bisa katakan masih belum cukup umur itu 17 ke bawah mungkin ya. Memang kan masih labil kan kayak gitu. Kalau saya juga sih ya mungkin perlu sedikit latihan sih, perlu sedikit memang ya semua orang itu kan kalau ingin tumbuh kembang kan pasti melalui suatu problem seperti itu. Iya, pasti kan prosesnya. Gak bisa cuma teori saja, memang harus praktek. Kalian harus ngerasain sendiri gimana rasanya di ghosting, terus marah. Ya kamu ngerasain dulu. Besok kan kalian sudah paham. Walah kok biyen tok wis ngerti yang ini tok kan kayak gitu. Jadi benar kata buku itu, pengalaman memang guru itu memang benar ya. Kalau belum pengalaman nggak ngerasain, ngeremehin kayak gitu. Iya, tapi kalau sudah merasakan pasti tahu rasanya dan bisa mengambil sikap tindakan untuk menyikapinya seperti itu. Jadi gitu ya guys, diingat-ingat kata-katanya Mas Aldo tadi, perlu dicatat. Catat, ambil catatanmu, ambil buku, ambil pulpen. Perlu di screenshot kata-katanya Mas Aldo tadi. Nah, berikutnya Mas, kemarin itu kan sempat viral ya tentang anak dari salah satu petinggi kita yang paling tinggi di negara ini. Itu dikabarkan nih melakukan tindakan pengghostingan sama pacarnya yang cantik banget itu. Nah, itu dia kan seorang public figure juga ya nih ya Mas. Cara dia anaknya orang nomor 1 di negara ini. Nah, itu menurut Mas Aldo ini gimana Mas, pendapat Mas Aldo tentang dia melakukan seperti itu sampai jadi viral padahal dia sendiri adalah public figure? Oke ya, itu resiko sih jadi public figure. Coba bayangin aja nih, misalnya saya public figure, saya ghosting ya pasti viral kan. Namanya gitu lah. Jadi itu memang manusiawi sih sebenarnya. Dari mungkin si cowok itu ya, mungkin ya nggak tahu namanya sih, saya nggak tahu sih sebenarnya namanya siapa sih.
Ya cuman kalau menurut saya sih ya sebenarnya itu mungkin adalah wajar dan kita kan waktu sebenarnya kan juga kurang tahu alasan paling mendasar atau alasan itu kan ya privasi mereka. Jadi kan kita juga tidak tahu apa sebenarnya ada hal apa sih di dalam itu kan kita sebagai masyarakat awam ya kan biasa nggak tahu apa yang penting ghosting tahunya kan cuma gitu-gitu aja kan. Ya menurut saya sih itu cuman keviralan semata ya berarti kan menandakan mau setinggi apa jabatanmu mau seterkenal apapun kamu ya kamu itu ya manusia biasa. Ya jadi kayak gitu sih jangan terlalu kalau nggak tahu apa-apa tuh lebih baik diam. Nah jangan sebenarnya mah kan netizennya itu saya bukan mungkin ya biasalah netizen Indo lah. Mesti kan ada sedikit-sedikit wah itu wah kamu ghosting kayak gitu kan ya yang memperkeruh suasana padahal kan kita nggak tahu sebenarnya itu ada masalah apa dan kalau menurut saya sih itu sudah sangat privasi sih kalau itu cuman kebetulan aja anaknya pejabat itu viral makanya jangan coba deh papaku pejabat viral makan nasi goreng aja viral lagi ngeghosting orang minum es teh di plastik aja viral itu beli aqua botol kecil aja jadi viral. Seperti itu ya, memang netizen zaman sekarang itu orang yang nggak public figure aja di viral-viral. Ya maklum sih menurut saya sih ya. Nyinyir banget netizen. Iba saya dengan negara ini sekarang. Nah, Mas menurut Mas Aldo nih, ada nggak sih dampak yang bisa ditimbulkan nih dari tindakan ghosting ini? Mungkin dari si korban pengghostingan ini akan memberikan dampak, entah itu dampaknya dari psikis atau dari perasaannya atau gimana? Menurut Mas Aldo ada nggak sih dampaknya? Kalau dampak tuh pasti ada. Kalau ya contohnya, contoh positif ya. Jadi kan dewasa. Iya, kalau dampak positifnya tuh ya kita menjadi dewasa. Karena kan sebenarnya kan kalau kita belum pernah tahu yang namanya di ghosting, tiba-tiba di ghosting itu pasti satu perkelahian. Bukan berarti jatuh ya bukan lah ya. Mas kamu kok gitu toh? Ini jam 16.00, kamu balas 16.02, kamu 16.01 gimana? Nah ya kan kayak gitu kan. Mungkin pertamanya sih ketika seseorang itu mungkin masih sangat bisa dibilang masih muda ya, masih transisi remaja muda kayak gitu biasanya kan, kok gini sih kamu kemana aja? Misalnya sejam aja nggak SMS-an atau WA-WA-an marah kayak gitu kan. Cewek banget itu. Oh cewek sampai sekarang tuh. Terus terang aku gak notice sih sebenarnya bisa dikatakan nggak peka ya nggak peka aku. Karena menurutku sih ya realistis aja lah, isinya kerja kayak kuliah gini. Nah aku sih gitu, tapi nggak tahu ya kalau sama lawan jenis kau nggak tahu sih. Ya mungkin ya jeleknya saya sih cuma melihat satu sisi, cuman ya pas nilai sibuk kok gimana. Dan itu tadi balik lagi pertama dampaknya pasti kan saling marah atau pertengkaran. Tapi nggak apa sih menurutku yang namanya remaja sih ya pasti akan selalu penuh warna dengan seperti itu. Variasi. Ya betul. Justru menurut saya sih ketika remaja perbanyak masalah. Supaya nanti kamu ketika ya menjelang dewasa itu kalian tuh sudah banyak mengerti tentang lika-liku kehidupan kayak gitu ya. Kamu sudah mengerti ya. Ketika ada masalah di masa depan, wah lah wis ngerti ya masalahnya kok ngene ya. Kisi-kisinya udah dapat. Malah ujian prakteknya udah dapat. Udah lulus UAS. Iya, betul. Kayak gitu. Malah bagus sih menurut saya sih dampaknya sebenarnya bagus saja. Cuma satu lagi, jangan berlebihan. Soalnya mungkin pernah ada berita tuh ya, cuman nggak gitu aja tiba-tiba rumah dibakar. Apa kayak gitu kan? Yang penting itu jangan berlebihan. Terutama juga ketika kamu mencintai seseorang juga jangan terlalu berlebihan juga. Nah itu kunci utamanya. Semua yang berlebihan itu bakal over. Berat badannya berlebihan aja bisa menyebabkan oversize. Apa tuh namanya yang kegendutan itu. Jadi sewajarnya aja sih. Semua itu harus pada takarannya. Harus imbang. Harus imbang, nggak boleh kebanyakan, nggak boleh kekurangan juga. Betul. Semua harus imbang. Nah, kalau ghosting itu kan saya tambahkan sedikit ya Mas. Ghosting itu kan pasti kan berawal dari adanya suatu masalah. Jadi kalau semisal memang terlebih dalam berpacaran, kalau memang ada masalah lebih baik dibicarakan baik-baik. Jangan tiba-tiba ngilang, jangan tiba-tiba gak ada kabar, atau tiba-tiba
ngilang terus pas ditemukan udah dengan yang lain atau gimana gitu. Lebih baik dalam hal apapun kalau memang ada masalah lebih baik diselesaikan, karena yang namanya masalah itu memang harus diselesaikan, dihadapi, nggak bisa ditinggalkan atau kita lari dari itu malah nggak akan selesai, malah yang ada nambah seperti itu. Ya, itu tambah sedikit aja mas. Oke, next Mas Aldo, menurut Mas Aldo nih, cara jitu untuk menghilangkan tindakan ghosting ini dengan cara yang gimana mas? Pastikan kalau udah biasa kan kayak susah gitu ya buat ngilangin. Ada nggak sih mas langkah yang paling tepatnya menurut Mas Aldo, versinya Mas Aldo? Sebenarnya gampang banget. Gimana mas gampangnya? Jujur apa adanya. Ya. Deh itu sebenarnya. Itu kalau saya sih nggak tahu sih, kalau yang lain-lain kan nggak tahu ya. Mungkin kalau yang lain ghosting, pakai kemenyan kayak gitu. Biar nggak ada ghostingnya. Iya. Kalau saya sih jujur apa adanya sih. Sesibuk apapun kamu, sesebel apapun kamu dengan aku, dan meskipun kamu ada sejenuh-jenuhnya, ya bilang aja sih nek aku sih. Jadi tidak menimbulkan negatif thinking. Ya, kalau misalnya kayak wah aku ini lagi sibuk nih kayak gini, mungkin nanti aku bakalan selesai baru jam 2, padahal aku baru jam 6 ini, jam 2 baru selo ya. Sorry ya nek misalnya gitu, nggak ada kabar kayak gitu. Udah sesimpel itu aja sih. Simpel tapi itu pasti bisa berdampak yang lebih baik ya. Betul semua. Jadi yang namanya kalau memang ada suatu hal yang dirasakan lebih baik diutarakan. Entah itu nanti reaksinya kayak gimana, yang penting kita sudah mengutarakan terlebih dahulu daripada ada menimbulkan hal yang tidak diinginkan dan lebih parah. Lebih baik ya betul dibilang sama Mas Aldo, jujur apa adanya. Kalau memang bosan ya bilang aja bosan, butuh minta bilang aja butuh minta ya. Seperti itu. Biasanya kalau pacaran nih, terlebih cewek-cewek ini biasanya pengennya kemana-mana sama cowoknya, terus apa-apa pengennya cowoknya. Itu semua orang tuh juga butuh me time, jadi itu nggak harus selalu bareng-bareng terus ya. Oke, terakhir nih mas, pesan-pesan Mas Aldo buat para penonton yang mungkin pernah melakukan ghosting atau justru yang pernah di ghosting, apa nih mas pesan-pesan? Oke, untuk pesan dan pesan-pesan tuh dari penonton ya. Kalau dari saya sih ya wajar-wajar aja ya, manusiawi ya, semuanya kita pernah ghosting. Yang penting tadi kalian kalau misalnya mau nge-ghosting ataupun lagi sebel ataupun yang dan lainnya itu, yang penting tuh kalian tuh jujur aja, ngomong aja nggak apa, atau nggak ada yang salah kok kalau kita ngomong secara jujur kayak gitu kan. Misalnya ada alasan tersendiri, misalnya aku nggak suka sama kamu, ngomong aja, daripada kamu pendem terus hilang, pendem kamu ngomong sama yang lain ternyata juga ada konotasi negatif, jadi semakin besar jengkelmu daripada kayak gitu kan. Biasanya semakin lama dipendem malah semakin jengkel, semakin tersulut ya. Apinya semakin besar kayak gitu. Jadi kunci pertama sih kalian tuh harus berani bilang dan jujur. Ya meskipun sulit ya, awalnya meskipun sulit, tapi jadikanlah kebiasaan sih kalau saya. Gak usah ngode-ngode. Buat para cewek itu biasanya sukanya ngode-ngode, nanti giliran cowoknya nggak peka, dia marah-marah sendiri. Mending lebih baik bilang langsung, ceplos kayak gitu. Betul loh. Sebenarnya kode nggak apa, asalkan kayak misalnya hal-hal krisis ya, kayak misalnya hal yang lebih krusial kayak gitu ya, jangan dikode lah, Tapi cuman kan mecahin kodenya susah nih, harus buka laptop. Rasanya nggak tahu. Tapi biasanya kebiasaan cewek itu pasti sukanya dia lebih memilih ngode, dan dianggapnya kadang cowok dianggap nggak peka, terus dia marah-marah sendiri. Padahal bisa langsung, kalau misalnya pacaran kan kayak sudah seperti ya biasa gitu kan. Apa salahnya sih langsung ngomong, orang sama pacar sendiri bukan sama pacar orang. Tidak kode-kodean itu tuh susah ya. Betul. Jadi nanti kalau cowoknya nggak peka, cowoknya yang disalahin. Ya intinya cowok salah ya. Ya intinya sebenarnya cowok selalu salah. Padahal ya memang kadang salah. Cuma ya benar salah. Tapi cewek juga nggak selalu benar loh ya. Iyalah. Saya sebagai cewek nggak pernah merasa selalu benar. Kalau sama orang lain, kalau sama pacar saya harus benar terus. Motonya ya itu ya. Motonya enggak ada. Oke, sampai juga kita di bagian akhir. Makasih banyak Mas Aldo. Ya, makasih. Sudah bersedia membagikan kisah tentang pengghostingan ini. Semoga bisa bermanfaat buat semua para penontonnya, dan pesan-pesannya yaitu ketika ada masalah sebisa mungkin jadilah untuk dewasa, karena
berapapun usia kalian, pada akhirnya kalian juga akan mendewasa gitu ya Mas. Jadi harus bisa menyikapi setiap masalah, belajar untuk menyikapi suatu masalah itu dengan ya menghadapinya, lalu mencari solusinya, memecahkannya sendiri. Jangan lari dari masalah, karena ketika kita lari dari masalah, masalah itu akan semakin besar. Baik, akhirnya saya Erwina Tessa dan tim Cycle Talks pamit dulu deh, dan nantikan episode kedua dari Cycle Talks dengan tema dan narasumber yang pastinya berbeda. Pokoknya tonton terus Cycle Talks di YouTube channel Universitas Nasional Karangturi Semarang, dan jangan lupa ya untuk komen, like, dan subscribe. Oke, selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa di episode kedua. Bye-bye. Bye. 3, 2, 1